Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Safira Aulia dan saya Silvi Meliani. Kami akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah salah satu langkah dalam analisis statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas berbentuk lonceng atau bell curve yang simetris dengan rata-rata atau mean, median, dan modus yang sama. Tujuan uji normalitas sendiri untuk memeriksa asumsi statistik parametrik yang sering mensyaratkan data berdistribusi normal dan memastikan validitas hasil analisis statistik, terutama pada uji parametrik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear. Konsep dasar uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini penting karena banyak metode statistik seperti uji T, ANOVA, regresi linear, dan lain-lain mengasumsikan distribusi normal. Ciri-ciri distribusi normal yang pertama ada simetri, yaitu distribusi memiliki bentuk simetris dengan mean, median, dan modus yang sama. Yang kedua itu bentuk lonceng atau bell shape, itu kurva distribusi memiliki puncak di tengah dan menurun ke kiri dan kanan. Yang ketiga itu ada sebaran data, di mana sebagian besar data terletak di sekitar mean. 68% dalam kurang lebih 1 standar deviasi, 95% dalam kurang lebih 2 standar deviasi, dan 99,7% dalam kurang lebih 3 standar deviasi. Yang keempat itu ada skewness dan kurtosis. Skewness itu kemiringan mendekati 0 untuk distribusi normal, dan kurtosis itu keruncingan mendekati 3 untuk distribusi normal. Mengapa uji normalitas itu penting? Karena yang pertama, asumsi statistik parametrik. Banyak uji statistik parametrik ini, misalnya uji T, ANOVA, regresi linear, mengharuskan data berdistribusi normal. Yang kedua, keakuratan hasil. Jika data tidak berdistribusi normal dan uji parametrik tetap digunakan, hasilnya dapat menjadi bias. Nah, yang terakhir, pemilihan metode analisis. Uji normalitas membantu menentukan apakah hasil parametrik dapat digunakan atau apakah perlu beralih ke metode non-parametrik. Metode uji normalitas itu terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan statistik. Yang pertama ada pendekatan grafik. Dalam metode grafik terbagi menjadi beberapa metode, yaitu pertama histogram, di mana membandingkan frekuensi data dengan bentuk distribusi normal. Yang kedua P2P plot, yaitu probability to probability plot, yaitu membandingkan distribusi kumulatif data aktual dengan distribusi normal. Yang ketiga ada Q2Q plot, yaitu quantile to quantile plot, di mana membandingkan kuantil data aktual dengan kuantil distribusi normal. Nah, yang terakhir ini ada box plot, yaitu untuk mendeteksi pencilan atau outlier yang bisa mempengaruhi normalitas data. Kelemahan dalam pendekatan grafik ini itu sangat subjektif karena bergantung pada interpretasi individu dan tidak memberikan hasil kuantitatif. Keunggulannya itu mudah dilakukan serta memberikan gambaran langsung tentang distribusi data. Yang kedua ada pendekatan statistik. Hipotesis dalam uji normalitas. Hipotesis 0 yaitu data distribusi normal, yang hipotesis alternatif yaitu data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama itu objektif karena memberikan hasil kuantitatif. Kelemahannya itu membutuhkan perangkat lunak statistik untuk perhitungan. Selanjutnya ada hasil uji sensitif terhadap ukuran sampel. Uji statistik yang diumumkan. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov atau KSS. Kedua adalah membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Yang ketiga ada cocok untuk data besar atau 50 lebih sampel. Yang keempat ada uji Shapiro-Wilk. Yang kelima ada mengukur kesesuaian data dengan distribusi normal. Yang keenam ada lebih sensitif untuk ukuran sampel kecil atau kurang lebih dari 50 sampel. Yang ketujuh ada uji Anderson-Darling. Yang ke-8 adalah menyesuaikan data terhadap distribusi normal dengan lebih banyak perhatian pada event distribusi. Yang ke-9 ada uji Lee-Force. Yang ke-10 ada variasi dari Kolmogorov-Smirnov yang tidak memerlukan parameter distribusi normal sebelumnya. Yang 11 uji Jarque-Bera. Yang ke-12 menjelaskan nilai skewness kurtosis data. Selanjutnya ada langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, persiapkan data, pastikan data sudah diolah, misalnya tidak ada nilai kosong atau kesalahan pencatatan. Yang kedua ada pilih metode uji.
Sesuaikan metode grafik atau statistik dengan kebutuhan dan ukuran sampel. Yang ketiga yaitu lakukan analisis menggunakan software seperti statistik, SPSS, R, Python, atau Excel. Yang keempat ada interpretasi hasil. Jika nilai P value lebih dari 0,05, hipotesis 0 diterima atau data manual. Jika nilai P value kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak karena data tidak normal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi uji normalitas. Satu ada ukuran sampel. Ukuran sampel kecil uji statistik cenderung tidak sensitif. Pada sampel besar, penyimpangan kecil dari normalitas bisa menjadi signifikan. Yang kedua ada outlier. Kehadiran pencilan dapat mempengaruhi hasil uji normalitas baik secara grafik maupun statistik. Yang ketiga variabilitas data. Data dengan variabilitas tinggi mungkin menunjukkan pola distribusi yang lebih sulit diinterpretasikan. Yang keempat ada skala pengukuran. Data pada skala ordinal atau kategorikal tidak cocok untuk uji normalitas. Selanjutnya yaitu ada berbagai teknik tambahan untuk memeriksa normalitas. Statistik deskriptif untuk normalitas. Mengevaluasi distribusi data berdasarkan nilai statistik deskriptif. Yang pertama itu ada mean, median, dan modus untuk data normal. Yang kedua itu skewness atau kemiringan. Nilai skewness mendekati 0 menunjukkan distribusi simetris. Skewness lebih besar dari 0 yaitu kemiringan ke kanan atau positif. Skewness kurang dari 0 kemiringan ke kiri atau negatif. Yang ketiga ada kurtosis atau keroncongan. Nilai kurtosis mendekati 3 menunjukkan distribusi normal. Kurtosis lebih dari 3 distribusi lebih tajam atau leptokurtik. Kurtosis kurang dari 3 distribusi lebih landai atau platykurtik. Yang keempat ada rasio interquartile range. Distribusi normal memiliki IKR yang seimbang dengan median. Jadi kesimpulan materi kami yaitu uji normalitas adalah langkah penting dalam analisis statistik, terutama dalam memastikan asumsi statistik parametrik terpenuhi. Pilih metode uji yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Jika data tidak berdistribusi normal, Anda dapat mempertimbangkan transportasi data atau menggunakan uji dan parametrik. Sekian penjelasan dari kami berdua. Semoga bisa dimengerti untuk penonton semuanya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.